Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di majelis kajian kitab Tazkiyatun Nufus karya Syekh Ahmad Farid, ya, hafizahullah ta'ala. Untuk pembahasan kita pada kesempatan malam ini, kita akan membahas bab tentang dunia, ya, halaman 157 ya kalau di kitab antum. Ya, silakan dibuka. Ini penting ya, bagaimana kita memandang dunia ya. Karena nanti ada ya, ayat Al-Qur'an yang mungkin oleh sebagian orang disalahpahami ya. Jadi di dunia ini dianggap apa? Keburukan gitu ya. Nah, sebenarnya yang buruk itu apanya? Dunianya atau apa? Nah, itu ya. Jadi ada sebagian orang menganggap ya dunia ini jelek, dunia ini buruk. Yang baik itu akhirat. Nah, nanti ini ya, setelah kita pelajari ini kita akan mendapatkan cara pandang yang tepat ya, bagaimana kita mendudukan dunia. Ini penting ya. Baik, kata penulis kitab ini Syekh Ahmad Farid, "I'lam anna zamma al-warida fil kitabi was sunnati laisa raji'an ila zamaniha alladhi huwa al-lail wan nahar." Ketahuilah sesungguhnya celaan yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, celaan terhadap dunia ya, yang ada dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu bukanlah kembali kepada waktu ya, yang ada di dunia, malam atau siang yang memang datang silih berganti sampai hari kiamat, ila yaumil kiamat. Bahkan fa inna Allah azza wa jalla ja'alahuma ya khalfatan liman arada an yadzakkara aw arada syukura. Bahkan Allah taala menjadikan siang dan malam itu ya khalfatan, saling bergantian, liman arada an yadzakkara aw arada syukura, bagi orang yang mau berzikir atau bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malam siang itu tidak dicela gitu. Bahkan justru waktu yang berputar di dunia ini silih berganti itu, kalau kita bisa memanfaatkannya dengan baik ya, kita bisa mengisi dengan amal-amal ketaatan seperti zikir, bersyukur dan seterusnya. Nah, itu ada dalam asar ya. Asar itu riwayat yang sumbernya bukan dari Nabi, tapi dari sahabat atau dari tabi'in ya. Disebutkan inna hadza al-laila wan nahara khazanatani. Fanzuru madza tasna'una fihima. Sesungguhnya malam dan siang itu adalah khazanatani. Dua perkara ya, yang dia itu bagaikan lemari gitu, untuk menyimpan apa yang kalian lakukan pada kedua waktu tersebut ya, di siang dan di malam itu. Lalu kata Mujahid, ma min yaumin illa yaqul, tidaklah ada hari yang berjalan kecuali hari itu akan berkata. Hari tersebut akan berkata kepada manusia. Ini kata Mujahid ya, seorang ulama tabi'in.
ibna Adam atau ya ibna Adam qad dakhalta alaikal yauma walan arji'a ilaika ba'dal yaum. Wahai anak Adam, wahai manusia, engkau telah memasuki aku ya. Qad dakhalta, engkau telah masuk. Maksudnya masuk ke hari di mana si hari itu bicara. Alaika al-yaum. Nah, hendaklah kamu memanfaatkan hari ini. Alaika al-yaum. Kenapa? Walan arji'a ilaika ba'dal yaum. Karena aku enggak akan pernah kembali lagi kepadamu setelah hari ini. Nah, alaika al-yaum, manfaatkanlah olehmu, hendaklah engkau manfaatkan olehmu hari ini, karena aku hari ini, si hari ini bilang enggak akan lagi kembali kepadamu. Maka ada qaul ulama ya yang berbunyi lan tarji'a al-ayyamul lati madat. Tidak akan mungkin kembali hari-hari yang telah berlalu. Hari yang telah berlalu mungkin balik atau tidak? Lah, lan bahkan lan tarji'a, tidak akan mungkin lan tarji'al ayyamul lati madat. Nah, Mujahid beliau mengatakan lagi ya. Lalu si hari itu melanjutkan perkataannya. Ini yang ngomong hari ya. Dalam penjelasan Mujahid. Fanzur madza ta'malu fi. Maka perhatikanlah apa yang engkau lakukan pada diriku ini. Fa idzan qada ya tua. Fa idzan qada tua. Apabila hari sudah terlewati, maka dia akan digulung. Ya. Summa ya yukhtammu alaihi fala yafukku hatta yakuna Allahu huwallazi yaqdihi yaumal qiyamah. Nah, kalau hari yang dilewati itu sudah digulung, kemudian ditutup atasnya ya. Dan tidak fala yafukku, tidak akan dibuka lagi hatta yakunallahu huwallazi yaqdihi yaumal qiyamah. Sampai nanti Allah sendiri yang akan menghakiminya kelak nanti pada hari kiamat tentang apa yang dilakukan dalam hari-hari tersebut. Jadi ada hari dilewati, kita lewati, digulung. Dan besok melewati hari lagi, kita lewati, digulung lagi, ditutup sudah. Enggak dibuka lagi. Baru nanti di hari kiamat akan dibuka. Nah, Allah nanti yang akan menghakimi kita. Nah, catatan harian ya. Amal kita itu ya catatan harian kita. Nah, sehingga ada syair yang ya dibuat oleh penyair. Sebagian penyair mengatakan innamad dunya ilal jannati wan nari thariq. Sesungguhnya dunia ini adalah jalan menuju surga dan neraka. Betul atau tidak? Iya, aslinya gitu. Dunia ini adalah jalan untuk menuju ke surga atau neraka. Ya. Wal layali muttajirul insani wal ayyamu suq. Nah, malam-malam yang ada di dunia ini apa? Muttajirul insan ya. Muttajirul insan itu apa artinya? Tempat berjualannya manusia, dan wal ayyam, hari-hari di siang hari itu merupakan pasarnya. Nah, jadi siang malam ya, itu siang pasarnya, malam tempat berjualannya. Maka bagaimana seseorang menggunakan waktu malam dan siang itu ya untuk berjualan, dapat untung atau tidak? Nah, tentu orang yang mukmin harusnya dia memanfaatkan sebaik mungkin waktu-waktu malam dan siangnya agar hidupnya beruntung. Atau yang jelas dunia adalah jalan untuk menuju ke surga atau ke neraka. Jadi yang sebenarnya dunia itu nggak dikecam. Yang dikecam itu bukan dunianya, apalagi juga bukan waktunya. Bahkan kata Syekh Ahmad Farid, fal waktu huwa ra'su malil abdi. Waktu itu adalah modal seorang hamba, waktu. Berdasarkan hadis sahih riwayat ya Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, dan ini hadis dikatakan hasan ya, gharib sahih oleh Imam At-Tirmidzi. Apa kata Nabi? Man qala subhanallahi wa bihamdihi. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi, gurisat lahu nakhlatun fil jannati. Maka akan ditanam untuk dia
pohon kurma di sorga. Jadi waktu kita ngucapin subhanallah wa bihamdi. Saya ngomong gini nih, itu udah ada satu pohon kurma ditanam di sorga. Antum nggak ngomong kan? Cuman saya kan? Nah misalnya kan gini. Subhanallah wa bihamdi. Kita ngomong gitu. Itu ada satu pohon ditanam di sorga untuk kita. Nah, kata Nabi, panzur ila mudi'is sa'ati kam yafutuhu minan nakhil. Perhatikanlah ya, berapa banyak pohon kurma yang disia-siakan ya, oleh orang yang banyak menghilangkan waktu. Banyak banget kan? Coba bayangkan antum dalam 1 menit mampu berapa kali mengucapkan subhanallah wa bihamdi. Dalam 1 menit loh. Berarti banyak banget tuh pohon kurma yang antum tanam kan? Tapi kalau antum cuma ngerumpi, ya, ngobrolin politik yang nggak jelas itu misalnya, ya, yang bikin panas telinga gitu ya. Nah, itu banyak sekali pohon kurma yang kita tidak tanam ya. Kalaupun toh ngobrol politik, tapi hatinya berzikir. Kalau bisa begitu ya. Ngomong politik, hati tetap subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Nah, bisa? Hah? Ya, sambil talim, sambil antum berzikir silahkan ya. Nah, iya. Oke gitu. Tapi ya taklim tentu duduk di majelis ilmu ini zikir. Nah, makanya fadilahnya banyak banget ya. Antum hanya mendengarkan saja, yaitu nilainya bahkan lebih baik daripada zikir. Bahkan lebih baik daripada sholat 1000 rakaat kan. Itu. Jadi para ulama ya, Imam Asy-Syafi'i di antaranya ada sahabat Nabi juga mengatakan, ta'allumu ya baban minal ilmi khairun min alfi rakaatin nafilah. Belajar satu bab ilmu itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat sholat 1000 rakaat sholat sunnah. Walaupun nggak paham, itu tergantung IQ kalau itu kan. Nah, iya, tergantung ngantuk atau tidak. Nah, kalau nggak ngantuk, insya Allah cepat paham ya. Kalau ngantuk mungkin nggak paham ya. Nah, iya. Nah ini ya. Jadi Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain, itu ya. Jadi sebenarnya dunia ini ada waktu, dan waktu itulah modal kita gitu. Apakah nanti kita manfaatkan untuk jalan menuju surga atau jalan menuju neraka? Lalu diceritakan dulu ada orang soleh, idza asqalan nasu fil julusi indahu. Kalau si orang soleh ini merasa berat ya, maksudnya dia duduk bareng dengan orang-orang, udah terlalu lama ngobrolnya, terlalu lama, kelamaan memberatkan dirinya, dia akan berkata, amma turiduna an taqumu inna malaka syamsi bijarrihala la yafturu. Nah, tidakkah kalian mau bangkit? Ya, maksudnya meninggalkan majelis ini karena malaikat yang menarik matahari itu tidak pernah lelah. Maksudnya waktu akan terus berjalan gitu. Waktu akan terus berjalan. Lah kok kita cuman duduk-duduk. Misalnya taklim udah rampung, ini masih duduk lama, bahkan mungkin berjam-jam gitu ya, dengan diisi sesuatu yang tidak ada nilai ibadahnya gitu ya. Biasa kan kalau kelamaan duduk ngobrolnya macam-macam kan. Nah, itu apalagi sambil ngopi, makan nasi angkringan sama mie rebus kemarin ya. Nah itu kalau terlalu lama akan membuat waktu kita sia-sia. Nah, makanya beliau mengatakan malaikat yang menarik matahari itu tidak pernah lelah. Artinya waktu akan terus berjalan gitu. Kita tidak akan bisa menyetop waktu. Nah, wa qala rajulun li ahadil ulama. Ada seseorang berkata kepada salah seorang ulama, "Kif ukallimuk?" Berhentilah engkau, aku ingin berbicara denganmu. Mau ngobrol lah. Lalu kata si orang alim ini, "Qal auqib asyamsa." Kamu hentikan dulu tuh matahari. Kamu hentikan, maksudnya
Apa maksudnya? Ada orang ingin ngobrol sama seorang alim, orang berilmu. Nah, tapi orang berilmu itu bilang, kalau kamu ingin ngobrol denganku, kau hentikan dulu tuh matahari. Maksudnya apa? Ini ada, dalam kalimat ini ada makna yang sangat dalam ya. Artinya kalau hanya sekedar ngobrol, enggak ada nilai ibadahnya, enggak ada manfaatnya, ngapain? Kita cuman buang-buang waktu, sementara matahari akan terus berjalan. Gitu. Waktu kita habis. Kalau hanya sekedar ngobrol-ngobrol. Itu maksudnya. Nah, jadi si alim ini betul-betul memandang bahwa waktu itu sangat berharga. Maka ada kitab judulnya apa? Qimmatuz Zaman Indal Ulama. Betapa berharganya waktu menurut para ulama. Jadi para ulama itu dulu ya, mereka itu nggak mau kehilangan waktu walaupun 1-2 menit sia-sia. Bahkan ketika mohon maaf di toilet pun, nah, mereka itu meminta anaknya atau pelayannya supaya membacakan kitab. Bayangkan, si alim ini di toilet dengerin pelayannya, pembantunya atau anaknya bacain kitab. Jadi waktu di toilet itu nggak sia-sia. Kalau sekarang kita bawa HP barangkali ya. Nah, itu. Ya asal, atau kalau di orang barat mungkin koran gitu ya. Biasanya mereka baca koran ya. Nah, lalu kalau dimanfaatkan untuk asal kalau di toilet tentu jangan membaca yang ada Al-Quran dan Sunnah. Itu nggak boleh ya dibawa masuk ke dalam toilet. Tapi kalau antum membaca, kalau mendengarkan boleh. Nah itu ya. Nah jadi itu yang dimaksud ya, auqifis syamsa, kau hentikan dulu matahari. Kalau memang mau ngajak ngobrol. Nah, masanya bisa nggak orang menghentikan matahari? Kan nggak mungkin. Nah, maksudnya dia menasihati si alim ini, ya kalau mau ngobrol yang bermanfaat, ngobrolin ilmu. Nah, jadi kalau antum habis kajian ngobrol diskusi tentang ilmu, ya itu sama zikir, nggak ada masalah. Tapi kalau udah ngalor ngidul, ngobrol nggak jelas, nah itu yang sayang gitu ya. Nah, baik, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, lalu katakan di sini ya, wa kadzalika laisa dhammud dunya raji'an ila makanid dunya wa huwal ard. Demikian pula celaan terhadap dunia itu tidaklah kembali kepada tempat di mana dunia itu ada, yaitu bumi. Tidak. Wa ma'auda fiha min jibalin wa biharin wa anharin wa ma'adin. Tidak pula celaan itu ditujukan kepada apa yang disimpan di dalam bumi, apa yang ada di dalam bumi seperti gunung, lautan, sungai atau barang tambang. Bukan itu. Fa inna zalika kulluhu min ni'amillahi ta'ala ala ibadihi lima lahum fiha minal manafi' wal i'tibar. Sesungguhnya semua apa yang ada di bumi ini itu semuanya adalah nikmat dari Allah Ta'ala untuk hamba-hambanya, karena di dalam perkara-perkara itu ada manfaat, ada pelajaran bagi si hamba itu, dan sekaligus sebagai apa? Petunjuk atas keesaan Allah Ta'ala ya, atas kemahakuasaan Allah Ta'ala, atas keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi enggak tercela tuh, gunungnya, lautnya, sungainya, barang tambangnya itu enggak mazmum. Bukan itu yang tercela. Nah, tapi apa yang dimaksud tercela dalam dunia itu? Nah, ini terangkan. Wa innama azzammu raji'un ila af'ali bani Adam al-waqi'ah fid dunya. Jadi yang dicela ya, di dunia ini, celaan tersebut kembalinya kepada perbuatan manusia. Perbuatan manusia itu yang dia lakukan di dunia. Nah, yang pada umumnya perbuatan manusia itu ya terjadi ya, ala ghairil wajhi alladhi tuhmadu aqibatuh. Pada umumnya perbuatan manusia itu di atas bumi ini, di dunia ini ya, tidak mengakibatkan
sesuatu yang terpuji, alladzi tuhmadu akibatuh. Pada umumnya, tingkah pola manusia, perbuatan manusia itu pada umumnya tidak terpuji akibatnya. Nah, itulah yang dicela dalam Al-Quran maupun Sunnah. Ketika ada penyebutan kata dunia lalu ada celaan. Nah, lalu disebutkan contoh dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. Allah Ta'ala berfirman apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ib walahwun wa zinatun wa tafakhurum bainakum wa takasurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah sesungguhnya dunia itu hanyalah permainan, senda gurau dan wazina. Ya, perhiasan. Wa tafakhurum bainakum, saling berbangga-bangga di antara kalian dan saling memperbanyak harta dan anak-anak. Nah, yang dicela ini bukan dunianya, tapi kita yang tingkah pola kita, perbuatan kita yang hanya main-main, hanya bersenda gurau, hanya ngumpulin harta, hanya berbangga-bangga, aku begini, kamu bagaimana seterusnya. Itulah yang dicela oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, begitu juga nanti di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan dunianya sebenarnya, tapi perbuatan manusianya. Nah, maka manusia itu berdasarkan keterangan dalam Al-Quran, ya, terkait bagaimana mereka hidup di dunia, itu ada dua golongan. Salah satu diantaranya angkaro ahaduhuma, ya, angkaro anna lil ibadi dauran ba'da dunya lis sawabi wal iqab wa haula'i humul ladzina qala Allah Ta'ala fihim. Nah, golongan pertama adalah golongan yang mengingkari adanya, ya, kehidupan setelah kehidupan dunia. Dia mengingkari, habis dunia selesai, udah selesai, nggak ada kehidupan lagi. Apalagi ada pahala, ada hukuman. Menurut mereka nggak ada. Dunia hancur, selesai urusan. Nah, inilah mereka yang oleh Allah Ta'ala disebutkan dalam surah Yunus ayat 7 sampai 8. Innal ladzina la yarjuna liqa'ana, sesungguhnya orang-orang yang tidak berharap bertemu dengan kami, waradu bil hayatid dunya, mereka ridha dengan kehidupan dunia, watma'annu biha, merasa nyaman dengan dunia, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang-orang yang lalai dari ayat-ayat kami, ulaika, mereka itulah ma'wahumun nar, tempatnya di neraka, bimakanu yaksibun, dengan apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi yang tercela itu ya perbuatan kita, apa yang kita kerjakan. Itu, ini menguatkan apa yang dinyatakan di atas gitu ya. Nah, maka ada orang yang jenisnya begini. Dia betul-betul ya hidup di dunia ini yang dicari hanya kenikmatan saja, lupa dari ayat-ayat Allah Ta'ala. Kalau dia dapat dunia, wah dia senangnya bukan main gitu ya. Nah, ridho dia dengan kehidupan dunia. Jadi ketenangannya diukur berdasarkan banyaknya harta. Kalau hartanya banyak dia tenang, kalau enggak punya harta dia sedih, gelisah gitu ya. Seakan-akan tidak ada kehidupan lagi buat dia. Nah, orang yang seperti ini adalah orang yang mengingkari adanya kehidupan setelah dunia. Wa haula hammuhumut tamattu fid dunya. Mereka ini keinginannya hanya untuk bersenang-senang di dunia. Waqtina mulazzatiha qablal maut. Dan ya, mereka hanya mencari kelezatan dunia sebelum mati. Maka Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 12, walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulul an'amu wan naru maswallahum. Orang-orang kafir itu mereka bersenang-senang, hanya bersenang-senang, makan sebagaimana makannya ya binatang, dan nerakalah tempat mereka. Jadi kalau hidup kita hanya dihabiskan untuk bersenang-senang, hanya untuk makan, ya kita tidak ada bedanya dengan binatang, dengan hewan. Nah, itu. Nah, maka orang seperti itu tempatnya di mana? Di neraka. Maswa
wan naru maswan lahum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, golongan kedua adalah orang yang man yukirru bidarin ba'dal maut lis-sawab wal iqab. Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa setelah kematian ada kehidupan. Ya. Setelah kematian ada balasan kebaikan, ada hukuman. Nah, mereka inilah yang mengikuti para rasul. Dan mereka ini, kata saya Ahmad Farid, yang qasimu ila salasati aqsam, terbagi 3. Yang pertama siapa? Zalimun li nafsihi. Yang kedua al-muqtasid. Yang ketiga sabiqum bil khairat biidznillah. Jadi orang yang meyakini ada kehidupan nanti setelah dunia, itu ada 3 golongan. Nah, kita ini termasuk golongan mana? Zalimun li nafsi, al-muqtasid, atau sabiqum bil khairat biidznillah. Harusnya kita menjadi yang ketiga ya. Orang yang berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Nah, siapa yang dimaksud zalimun li nafsi? Bahkan dalam kitab ini katakan humul aksarun, kebanyakan manusia. Walaupun dia meyakini nanti ada kehidupan setelah dunia, kebanyakan mereka itu zalim terhadap dirinya sendiri. Wa aksaruhum waqifun ma'a zuhratid dunya wa zinataha. Ya, jadi kebanyakan mereka terikat oleh indahnya dunia, perhiasan dunia. Fa akhadha min ghairi wajhiha wastamalaha fi ghairi wajhiha wa saratid dunya akbaru hammihi biha yarda wa biha yaghdabu wa la hayuwali wa 'alaiha yu'adi. Nah, mereka ini orang yang zalim li nafsihi, mengambil dunia tidak sebagaimana mestinya, tidak sebagaimana seharusnya. Menggunakan dunia tidak sebagaimana mestinya. Dunia menjadi keinginan terbesar hidup dia. Dunia yang dia ridho. Marahnya dia karena dunia. Ya. Kemudian al-wala, loyalitas, dan al-barra juga karena dunia. Dia akan setia kepada seseorang yang bisa memberikan dunia kepadanya. Dia akan berlepas diri pada orang yang tidak bisa memberikan dunia kepada dirinya. Wah, bergaul sama si fulan ini enggak membuat saya kaya, misalnya. Wah, dia berlepas diri. Aku enggak mau duduk di majlis, ngapain enggak bikin kaya. Nah, itu misalnya ya. Ini orang gini ini zalimul li nafsihi. Ya. Tapi kalau duduk-duduk ngomongin bisnis, konkret keuntungannya, wah itu dia senang. Walaknya itu untuk dunia. Ya. Nah, ini ada nggak orang yang seperti itu? Banyak, ya banyak. Marah juga karena dunia, ridho karena dunia. Nah, inilah orang yang termasuk kategori zalimun li nafsihi. Nah, mereka inilah ahlu al-la'bi wal lahwi wa zina. Orang yang suka bermain-main, bersenda gurau, yang perhiasan yang mereka kejar. Walaupun mereka beriman kepada akhirat, tapi keimanannya bersifat global. Mereka tidak paham maksud dari dunia ini. Wala annaha manzilatun yatazawwadu fiha ba'daha. Dan mereka ini tidak mendudukan dunia sebagai tempat yang sebenarnya dia bisa mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Mereka nggak paham ini. Ya, orang yang zalimun li nafsihi. Nah, sementara yang kedua al-muqtasid, orang yang mengambil dunia sebagaimana mestinya, ya, secara mubah. Dunia dia kejar, tapi mubah. Dunia dia tidak tinggalkan, dia ambil dunia itu, tapi dengan cara-cara yang dibolehkan oleh syariat. Dia dapat uang karena dia kerja. Bukan bekerjanya pun nggak nipu. Misalnya dia jualannya pun jujur. Tidak menipu, tidak menabrak larangan-larangan syariat. Nah, orang yang seperti ini maka dia termasuk muqtasid. Tapi kalau dia cari uang tapi dengan cara menipu, nah maka dia kira-kira masuk muqtasid atau zalimul li nafsi? Zalimul li nafsi. Ya.
gitu ya. Dan itu banyak dilakukan oleh orang-orang ya. Pokoknya bagaimana caranya dapat uang, dapat untung. Mau nipu nggak masalah, gitu ya. Bohongi orang nggak masalah. Yang penting dapat uang. Nah, ini bahaya. Nah, orang yang muktasid tidak demikian. Ketika dia dapat dunia, dia tunaikan hak-hak dunia. Nah, kemudian dia akan memegang untuk dirinya ya azad alal wajib, bekal yang memang harus dia punya ya untuk makan dia dan keluarga misalnya. Nah, dia pegang tuh dunia. Ya tawassau bihi fit tamattu bi sahawatid dunia. Nah, tapi dia masih ya tawassa itu sering itu ya bersenang-senang dengan syahwat dunia. Nah, wa haula la iqaba alaihim fidzalik. Nah, mereka ini enggak ada hukuman alias boleh ya. Pokoknya selama dia cara mendapatkan dunianya masru', dibolehkan oleh syariat, lalu dia tunaikan dunia itu, lalu dia kumpulkan dunia untuk bekal ya kebutuhan diri dan keluarganya, tapi di sisi lain dia masih ya bersenang-senang ya bisa hawati dunia ya, dengan tadi syahwat dunia itu nggak masalah. Misalnya gini, antum kadang-kadang ya ada waktu antum gunakan untuk jalan-jalan bersama istri dan anak-anak, bersenang-senang gitu ya ke tempat wisata. Bahkan mungkin antum punya jadwal rutin dalam sebulan minimal 1 kali, kalau bisa 2 kali dan seterusnya. Nah, kayak gitu itu nggak ada masalah. Selama cara antum dapat uang masru', selama hak-hak dunia antum, kewajiban dunia antum tuh tunaikan, nggak ada masalah. Dapat dunia, kalau banyak duitnya, zakatnya tidak dilupakan, sedekahnya jalan. Ya, ada hak orang lain ditunaikan dan seterusnya. Maka jika itu yang terjadi, walaupun dia kadang-kadang bersenang-senang, itu nggak ada dosa. Nah, illa annahu yanqusu darajatuhum, hanya saja mereka ini derajatnya di sisi Allah berkurang, tidak seperti yang terakhir nanti. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu pernah mengatakan, laula an tanqusa min jannati la khalaftukum filini ishikum. Andai kata sorgaku tidak berkurang, kata Umar, maka niscaya aku akan menentang kalian filini ishikum, dalam kehidupan kalian. Walakin sami'tullaha ayyara qauman faqal, akan tetapi aku mendengar Allah Ta'ala mencela suatu kaum ya, di mana diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 20 ya, azhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha fal yauma tujzauna azabal hun. Nah, kalian hilangkan, habiskan kenikmatan kalian yang Allah berikan ya dalam kehidupan dunia kalian. Kalian bersenang-senang dengan itu. Hari ini, maksudnya hari kiamat, Allah mengatakan fal yaum, hari ini tujzauna azabul hun, kalian akan diganjar dengan azab yang menghinakan. Nah, itu karena apa? Karena dia banyak menghabiskan kenikmatan di hidup dunia ini ya tadi, sehingga semua kita habiskan gitu ya kenikmatan kita di dunia. Nah, orang yang seperti ini itu akan mengurangi derajat dia kelak nanti di akhirat. Maka itu yang ya menjadi dasar bagi Umar untuk tidak ya bersaing dalam urusan kehidupan dunia. Maksudnya untuk tidak tenggelam dalam kenikmatan dunia. Itu. Kemudian yang ketiga,
Ada orang masuk golongan as-sabiqu bil khairat biidznillah. Ya. Orang yang banyak berbuat baik dengan izin Allah. Mereka adalah siapa? Nah, mereka adalah orang-orang yang paham yang dimaksud dengan dunia ini. Dan bahkan mereka adalah orang-orang yang beramal, ya, sebagaimana seharusnya. Dan mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala sesungguhnya akan menempatkan hamba-hambanya di dunia ini dalam rangka apa? Liyabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang amalnya paling baik. Nah, ini orang yang sabiqun bil khairat. Dia paham siapa nih di antara hamba-hamba Allah yang amalnya paling baik. Nah, maka dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 7 Allah mengatakan wa inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Dan sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi sebagai perhiasan bagi bumi itu sendiri dalam rangka apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji mereka siapa di antara mereka yang paling baik yang paling baik amalnya itu siapa? Apa standarnya? Makana khalisan wa shawaba. Ahsanu amalan itu makana khalisan wa shawaba. Itu kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, ya. Apa yang maksud makana khalisan wa shawaba? Khalis maknahu makana lillahi ta'ala. Makana lillahi ta'ala. Amalan yang dilakukan hanya untuk Allah Ta'ala. Ikhlas maksudnya. Jadi orang yang beramal ikhlas, sholatnya ikhlas, zikirnya ikhlas, sodakohnya ikhlas, duduk di majelis ilmunya ikhlas. Yang kedua, shawaba. Apa itu shawaba? Makana ala tiba'i sunnati Rasulillah SAW. Yang mengikuti sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah yang dimaksud dengan ahsanu amala. Berarti ketika terpenuhi dua syarat. Satu apa? Yang kedua, ittiba, shawab, khalisan wa shawaba. Nah, itu. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya, yakni dikatakan kata Syekh Ahmad Farid, yaitu orang yang paling zuhud di dunia, orang yang paling, ya, bersemangat untuk mendapatkan kebaikan di akhirat. Nah, itulah orang yang kalau menurut beliau itu, ya, ahsanu amala itu orang yang paling zuhud di dunia, orang yang sangat menginginkan kehidupan akhirat. Nah, lalu Allah Ta'ala mengatakan dalam ayat berikutnya, wa inna la ja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza. Dan sesungguhnya kami akan menjadikan apa yang ada di dunia ini sa'ida. Apa? Akan juga akan tandus, juruza, akan kering, akan habis pada akhirnya. Maka as-sabiquna al-awwalun, as-sabiquna bil khairat ini, ya, mereka mencukupkan diri dari dunia, ya, seperti seorang musafir yang mencukupkan dirinya dengan bekal yang mau dia bawa. Seorang musafir yang mau bepergian bawa bekal kira-kira satu kulkas atau satu kresek. Paling satu kresek. Nggak mungkin dia bawa bekal satu kulkas. Paling ATM. Ya. Paling ATM ya kalau sekarang, ya. Nah, bekalnya di ATM, ya. Nah, itu. Nah, kalau dulu kan ATM belum ada, ya. Jadi orang itu kalau mau jalan melakukan safar akan bawa bekal. Nah, orang yang tahu jauhnya perjalanan, beratnya perjalanan, dia akan berbekal. Tapi bekalnya nggak mungkin yang bisa membebani dia, pasti secukupnya. Nah, itulah as-sabiqun bil khairat, ya. Mereka akan mencukupkan diri pada dunia ini sebagaimana seorang musafir mencukupkan dirinya dengan bekal yang akan dia bawa. Nabi bersabda, mali
walid dunya, ya, tidaklah hartaku dan dunia ini, ya, mali walid dunya, ya, ma ana fid dunya illa karokibin istazallahat tahta sajaratin. Tidaklah aku ini di dunia, kata Rasul, kecuali bagaikan seseorang yang, ya, melakukan perjalanan di atas tunggangan, istadzalla tahta syajaratin, lalu dia berteduh di bawah sebuah pohon, summa roha wa tarokaha, kemudian dia akan berjalan kembali dan meninggalkan pohon tersebut. Betul atau tidak, Bapak Ibu? Ya kan? Kalau kita safar, lalu kita istirahat sebentar karena lelah, ya, perjalanan, kita cari tempat teduh. Itu ya biasanya, ya. Nah, apakah pohon tempat kita berteduh akan kita bawa atau tidak? Tidak. Ya kan? Pasti cuman duduk sebentar, hilang capek, jalan lagi, pohonnya ditinggalin. Nah, begitulah dunia gitu. Dunia ini, ya, pada akhirnya juga akan kita tinggalkan sebagaimana kita meninggalkan sebuah pohon yang kita gunakan untuk berteduh. Artinya dunia ini digunakan hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Selebihnya, nah, dia gunakan waktunya untuk kehidupan akhirat. Nah, itu. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, kun fid dunya ka'annak. Ini dari hadis, ya, hadis Nabi SAW. Lalu kemudian Abdullah bin Umar pernah berwasiat, ya, wa wassan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ibnu Umar. Nabi pernah berwasiat kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Kun, kata Nabi, jadilah engkau fid dunya ka'annaka gharibun au abiri sabilin. Jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau ini adalah orang asing atau orang yang abiru sabilin apa? Nah, sebagian ulama mengatakan pengembara, ada yang mengatakan seperti orang yang mau nyebrang jalan. Jadi hidup di dunia ini seperti orang abiru sabil, itu ada yang mengartikan pengembara, ada yang mengartikan penyeberang jalan. Karena abaro ya'buru itu nyebrang, memang mana asalnya, nyebrang. Kalau gharib, kenapa Rasul menasihati jadilah engkau di dunia seakan-akan engkau ini orang asing? Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, kalau kita berada di satu tempat yang asing, kita orang asing di situ, nggak ada saudara, nggak ada teman yang kita kenal, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Hati-hati. Pasti hati-hati kan? Tidak sembarangan. Nah, begitu pula saat kita mau nyebrang jalan, apalagi jalannya rame, banyak truk lewat gitu. Ya, kira-kira kalau kita nyebrang jalan akan sembarangan atau lihat-lihat? Lihat-lihat kiri kanan, hati-hati. Nah, begitulah harusnya kita pada saat hidup di dunia. Hati-hati. Banyak melihat, memperhatikan. Jangan asal berbuat, jangan asal berkata, tapi senantiasa dia berhati-hati. Itu yang dimaksud kun fid dunya, ya, ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya. Lalu dikatakan kapan, ya, seseorang ketika dia berusaha mendapatkan, ya, kesenangan syahwatnya yang mubah, tapi tujuannya diniatkan untuk bertakwa, ya, dan taat kepada Allah Ta'ala, maka menunaikan syahwatnya itu, ya, itu akan mendapatkan pahala. Contoh gini, makan boleh atau tidak? Senang makan sate boleh atau tidak? Boleh. Ya, misalnya kan. Nah, atau senang makan angkringan juga sama aja, ya. Jika diniatkan kesenangannya itu untuk taat kepada Allah, maka
kesenangannya itu akan menjadi pahala gitu. Makan sate biar apa? Biar kuat ya ibadahnya. Apalagi sambil traktir, sambil sedekah kan? Wah, itu. Asal niatnya lillahi ta'ala gitu ya. Bukan untuk menjadi pembelanya kan gitu. Nah, jadi bukan untuk menjadi pendukungnya gitu ya. Tapi lillahi ta'ala sedekah misalnya, maka pesalian sesuatu yang mubah sesuai bahkan dengan keinginan syahwat kita bisa bernilai ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, ini la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sesungguhnya aku berharap tidurku ini ya apa? Berpahala sebagaimana aku berharap dalam keadaan terjagaku juga berpahala. Itu kata Mu'ad bin Jabal. Jadi tidurnya dia niatkan nah supaya nanti dalam keadaan terjaga tambah kuat taat kepada Allah. Maka tidur yang diniati seperti itu, walaupun tidur ini kan perkara mubah gitu. Bahkan mungkin sesuai dengan syahwat kita kan. Kita maunya santai, istirahat, gak usah susah-susah hidup ini. Nah, sesuai. Tapi jika tidurnya, ya Allah saya mau tidur nih. Biar nanti malam jam 3 bangun untuk sholat lail, bisa sholat subuh jamaah misalnya. Maka tidur yang seperti itu akan berpahala. Apalagi jika sebelum tidur wudu dulu, baca doa dulu, pas lilir. Wah itu. Jadi Bapak Ibu dan jauh sekalian, ternyata lilir dari tidur itu, tahu lilir ya? Terbangun, ngelilir ya. Ngelilir dari tidur itu adalah saatun mustajabah. Saatun mustajabah. Apa saat mustajabah itu? Ya, waktu diijabahnya doa tuh. Orang ya kita nih kalau tidur lalu terlilir gitu ya. Oh ngelilir ya. Ngelilir bukan terlilir ya. Ya terbangun itu manfaatkanlah untuk berdoa. Ya, manfaatkan untuk berdoa, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Ta'ala. Itu ada hadisnya itu. Tapi syaratnya tadi sebelum tidur wudu dulu dan zikir, ada zikirnya. Pas bangun itu kita berzikir. Gimana zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Nah, terus antum bilang Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah dosaku. Setelah itu wada'a, dia doa, terserah, silakan doa saja. Doa apa saja itu doanya mustajab. Bisa nggak tuh? Bangun tidur terus berdoa, zikir dengan zikir tadi. Gampang itu zikirnya. Nah, kalau itu mau bangun beneran. Kalau alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau lilir itu antum bangun, masih jam 12 gitu kan. Ya, nggak sengaja. Kalau yang itu kan memang antum niatkan, wah ini udah jam 5. Baru itu. Ya, atau udah mau subuh ya. Katakanlah jam 4. Antum harus bangun itu ya. Nah, jadi itu maka istilahnya terlilir ya. Aro dalam bahasa Arabnya. Aro itu terbangun di malam hari. Nah, itu dimanfaatkan. Asal tadi sebelum tidur wudu dulu dan zikirnya mana zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwwata illa billah. Doalah antum. Itu mustajab itu. Nah, itu doanya mustajab. Nah. Ya, habis itu misalnya dia tidur lagi. Itu. Asal kalau udah mendekat subuh tidur lagi berarti kalah sama syaitan ya. Ya, ini tadi makanya yang ngelilir itu tadi, yang ngelilir.
Aro istilahnya dalam bahasa hadisnya aro. Kalau kalau ngelilir itu bukan sebelum subuh. Masih malam. Kalau menjelang subuh, ya tidurnya malam jam 1 lewat 20 ngelilir. Kan mungkin aja. Mungkin aja. Ya, tapi tadi ada syaratnya. Syaratnya sebelum tidur wudu dulu, dan yang kedua zikir dulu tadi. Itu hadisnya sahih. Saya mau buat artikelnya apa belum jadi ya. Nah, itu ya. Jadi ada kitab judulnya itu Al-Awqat Al-Mustajabah, ya. Waktu-waktu yang mustajab. Nah, dalam kitab itu diterangkan salah satu waktu mustajab itu ya tadi, ketika terbangun dari tidur. Nah, itu ya. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Kemudian Sa'id bin Zubair mengatakan, "Mata'ul gurur ma yulhika an talabil akhirah." Ya, kesenangan yang menipu adalah yang melalaikan engkau dari mencari akhirat, kehidupan akhirat. Wa ma lam yulhika falaisa bimata'il gurur. Adapun kesenangan yang tidak membuat engkau lalai itu bukan termasuk kesenangan yang menipu, walakin mata'un balagun ila ma huwa khairum minhu. Akan tetapi dia merupakan kesenangan yang justru akan menghantarkan kita kepada sesuatu yang lebih baik, yaitu surga. Jadi artinya apa? Bersenang-senang boleh saja gitu. Asal jangan sampai membuat kita lalai. Jalan-jalan yuk bareng, yuk healing gitu ya. Healing tipis-tipis misalnya. Bareng-bareng. Itu nggak masalah. Asal selalu ingat tadi sama Allah, waktunya zuhur yuk kita sholat zuhur dulu. Gitu dan seterusnya. Nah, ini ya Bapak Ibu sekalian, yang seperti itu nggak ada masalah. Bahkan tadi bisa menghantarkan kita ke kehidupan yang lebih baik. Yahya bin Mu'ad pernah mengatakan, "Kaifa la uhibbud dunya? Ya, qaddira li fiha qutun aktasibu biha hayatun. Udriku biha ta'atun analu biha al-jannah." Bagaimana mungkin saya tidak suka dunia? Nah, padahal di dunia ini telah ditetapkan ya makanan pokokku ya yang aku cari ya, di dunia ini ya, aku cari kehidupan di dunia ini dan aku dapatkan dengannya ketaatan dan aku mendapatkan dengannya ke surga ya, aku mendapatkan dengannya surga. Maksudnya apa? Bapak Ibu dan jamaah sekalian, Yahya bin Mu'ad ini beliau ingin menegaskan dunia ini sebenarnya sesuatu yang baik gitu. Karena di dunia ini tempat kita mencari kehidupan, betul atau tidak? Iya. Di dunia inilah kita bisa taat pada Allah Ta'ala. Kalau di akhirat bisa nggak kita menambah ketaatan, bisa nggak di akhirat? Udah nggak bisa. Karena udah nggak ada beban, tempatnya tempat panen. Ya, di dunia inilah tempat menanam, tempat bercocok tanam. Nah, kok bisa ada orang nggak suka dunia gitu ya? Justru di dunia ini kita bisa nambah ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Di dunia ini kita bisa beramal, dengan itu kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dibenci dunia ini, jangan. Tapi dimanfaatkan. Nah, yang dibenci itu perilaku kita yang tidak produktif, perilaku kita yang melalaikan kita dari Allah, melalaikan kita dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah yang harus kita benci. Abu Sufwan Ar-Ru'aini pernah ditanya, "Mahya dunya lati zamahallahu fil Qur'an?" Apa itu dunia yang dicela oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran? Wallati yambagi lil akili ayat tajannabaha. Dan yang seharusnya dijauhi oleh seorang yang berakal. Apa kata Abu Sufwan Ar-Ru'aini? Beliau mengatakan, "Kullu ma asabta fid dunya turidu bihi ad-dunya fahuwa mazmum." Setiap apa yang kau dapatkan di dunia, ya, lalu dengan itu engkau hanya menginginkan dunia. Dapat rezeki, dapat uang, dapat gaji banyak. Lalu dengan gaji itu yang antum inginkan hanya dunia. Antum ingin punya uang banyak, ingin. Biar apa? Ben aku iso tuku mobil. Tuku
macam-macam lah ya. Yang diinginkan dunia, kenikmatan dunia. Ben aku iso mangan yang enak-enak di resto yang mahal misalnya ya. Itu yang diinginkan. Nah, orang yang begini ini tercela. Dapat uang, dapat rezeki, yang diinginkan hanya kenikmatan dunia. Kamu kenapa? Kok kerjamu semangat sekali untuk apa? Ben iso nikah. Nah, itu lain. Biar bisa nikah, biar punya istri dan seterusnya. Itu baik atau tidak? Baik. Wah, baik itu. Ben iso melamar pramugari. Nah. Iya, misalnya. Biar punya istri, biar nikah misalnya. Itu boleh. Nah, dapat rezeki, semangat kerja untuk berumah tangga, itu bagus. Tapi tadi kalau hanya untuk kesenangan semata-mata, ini yang mazmum. Wa kullu ma asabta minha turidu bihil akhirah falaisa minha. Nah, adapun apa yang kau dapatkan dari dunia, lalu dengan itu engkau menginginkan akhirat, maka itu bukan termasuk yang tercela, tidak. Antum kerja, semangat, dapat uang, antum bisnis, deal, sukses, dapat uang banyak, tapi yang ada di pikiran antum akhirat, gitu ya. Nah, maka yang seperti ini tidak tercela. Untuk apa? Ya tadi, kalau belum nikah, untuk nikah. Kalau sudah nikah, untuk apa? Menafkahi anak dan istri. Nah, ini termasuk ya kebaikan. Terus apa lagi? Untuk beli kitab. Biar di rumah saya bisa koleksi kitab yang bisa saya baca sebagai rujukan misalnya. Nah, itu yang kayak begitu, tercela atau enggak? Lah, ghairu mazmum, mamduh bahkan. Hasan Al-Basri pernah mengatakan, "Ni'matid daru ad-dunya kanat lil mu'mini." Sebaik-baik sebaik-baik tempat di dunia adalah bagi orang beriman. Wa dzalika annahu amila qalilan wa akhadha zadahu min halil jannati. Hal yang demikian itu karena seorang mukmin dia beramal sedikit, ya, wa akhadha zadahu min halil jannah. Lalu dia ya mengambil bekal dari dunia ini untuk menuju surga. Wa bi'satid dar kanat lil kafir. Dan seburuk-buruk tempat di dunia ini adalah bagi orang kafir wal munafik, bagi orang munafik. Dzalika annahu, hal tersebut disebabkan karena dia doyya'a layaliyahu, menghabiskan waktu malam-malamnya, wa kana zadahu minha illan nar, dan bekalnya dia dari hari-hari atau malam-malam tersebut ya hanya untuk menuju ke neraka. Nah, inilah seburuk-buruk tempatnya bagi orang kafir dan orang munafik. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, kita tuntaskan ya sedikit lagi. Di kitab antum barangkali tidak ada hadis. Ya, dalam Musnad Ahmad bin Hanbal, hadis ini disesuaikan oleh Ibnu Hibban. Dalam Sahih Ibnu Hibban, riwayat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi pernah mengatakan, "Man ahabba dunyahu adarra bi akhirati." Barang siapa yang cinta kepada dunianya, maka itu akan membuat dia lalai dari akhiratnya. Adarra bi akhirati. Kalau orang terlalu cinta kepada dunia, dia akan lalai kepada akhiratnya. Wa man ahabba akhiratahu adarra bidunyahu fa asaru ma yabqa alama yafna, ya. Barang siapa yang mencintai akhirat, dia tidak akan begitu fokus pada dunia, dan mereka akan ya mendahulukan apa yang kekal di atas apa yang fana. Apa yang kekal? Akhirat. Pasti akhirat yang akan didahulukan daripada dunia yang fana ini. Nah, ini hadis rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban, ya. Kemudian Aun bin Abdullah mengatakan ad-dunya wal akhirah, dunia dan akhirat itu fil qalbi, dalam hati, kakafatai al-mizan, bagaikan dua daun atau dua daun timbangan, dua sisi timbangan. Kakafatai al-mizan,
Ma ya ma apa ya tarjih. Ma tarjihu ihdahuma takhaful ukhra. Maka mana yang lebih berat? Salah satu darinya lebih berat, maka yang lain akan lebih ringan. Pasti begitu kan? Timbangan. Jadi dunia akhirat itu dalam hati seseorang bagaikan dua sisi timbangan. Jika dunianya berat, akhiratnya jadi ringan. Jika fokus dia dunia, akhirat itu kurang diperhatikan. Tapi jika dia fokusnya akhirat, yang diberatkan akhirat, dunia jadi ringan. Nah, begitulah dunia dalam hati. Menurut Aun bin Abdullah rahimahullah. Nah, tinggal kalau kita cek sendiri-sendiri di dalam hati kita, dunia akhirat ini lebih berat mana? Nah, yang tahu tentu kita sendiri kan. Di hati kita cenderung ke akhirat atau cenderung kepada dunia? Mana yang lebih berat? Nah, masing-masing orang tentu berbeda. Kemudian Wahab bin Munabbih mengatakan, innama dunya wal akhirah, sesungguhnya dunia dan akhirat itu karajulin lahu imra'atani, bagaikan seorang laki-laki punya dua istri. Ini perumpamaan dari Wahab bin Munabbih ya. Karajulin lahu imra'atani, idza arada ihdahuma askhatal ukhra. Kalau ada orang punya dua istri, dia membuat senang salah satu istrinya, kira-kira istri yang lainnya gimana? Marah, ya kan? Pasti begitu. Faktanya emang begitu ya. Walaupun kayaknya nggak ada yang punya dua istri ya, nggak ada sini ya. Lebih baik tiga, ya. Ya, betul. Karena sebaik-baik laki-laki itu yang paling banyak isinya kan gitu. Ada itu hadisnya. Itu hadisnya saya itu ya. Iya, selama dia adil tentu saja. Selama dia adil. Nah, tapi tadi menurut pandangan Wahab bin Munabbih, yaitu orang kalau punya istri dua, yang satu disenangkan, yang satu pasti marah. Nah, artinya apa? Kalau orang cenderung pada dunia, akhiratnya kalah gitu. Tapi dia cenderung ke akhirat, dunianya akan kalah. Abu Darda mengatakan, la in halabtum li ala rajulin annahu azhadukum la uhlifanna lakum annahu khairukum. Jika kalian bersumpah untukku ya atas seseorang yang paling zuhud di antara kalian, maka aku bersumpah ya kepada kalian bahwa dialah orang yang terbaik di antara kalian. Jadi orang yang paling zuhud di dunia itu yang terbaik. Apa itu zuhud? Zuhud itu tidak dikendalikan oleh dunia. Bukan anti dunia. Enggak. Orang kaya raya, bajunya bagus, mobilnya mewah, bisa saja dia termasuk orang zuhud. Nah, gampang sodako, gampang wakaf. Kan ada ya, wakaf ini, wakaf itu, kayaknya gampang banget tuh. Nah, itu loh orang zuhud. Tapi dia kaya, cuman gampang sodako, gampang wakaf khususnya. Nah itu, maka dialah orang terbaik di antara kalian. Nah penutup, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, ya ada perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, qala rajulun littabi'in. Rajul yang dimaksud di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. La antum aksaru amalan min ashabi Rasulillah SAW. Coba bayangkan, ini sahabat Nabi ngomong begini. La antum aksaru amalan min ashabi Rasulillah SAW. Kalian ini amalnya pasti lebih banyak daripada sahabat Rasul SAW. Ini yang ngomong siapa? Sahabat Nabi kepada tabi'in Allah bin Mas'ud ya. La antum, kalian ini lebih banyak amalnya daripada para sahabat Nabi. Walakinnahum, akan tetapi mereka para sahabat itu kanu khairan minkum. Mereka lebih baik daripada kalian. Kenapa? Apa sebab sahabat lebih sedikit amalnya tapi lebih baik daripada kalian? Kanu azhadu fid dunia, karena para sahabat itu mereka itu semua zuhud di dunia gitu. Sekaya-kaya Abdurrahman bin Auf, sekaya-kaya Abu Bakar As-Siddiq, sekaya-kaya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, sekaya-kaya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ajma'in. Nah, itu tidak
dibuat lalai oleh dunia. Nah, mereka bahkan ya, dengan kekayaan yang luar biasa itu, nah justru dimanfaatkan untuk kehidupan akhirat. Nah itulah orang yang paling zuhud ya, orang yang begitulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Jadi saya kira ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian ya, alhamdulillah kita bisa tuntaskan satu bab. Jadi dunia ini yang buruk apanya sebenarnya? Sikap atau tingkah laku kitanya. Dunianya sendiri baik, bahkan tempat beramal. Ya saya kira ini semoga bisa dipahami. Sebelum diakhiri barangkali ada yang belum jelas kami persilakan. Ya, monggo Pak Haris. 1, 2, 3, 4, 5. Iya silakan antum Pak. Ya. Apa? Perintah untuk memberatkan mana? Ya. Ulangi ayatnya. Wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Oke, baik. Ya, terima kasih Pak Haris. Monggo Pak Mas Fajar dulu, terus ke sana. Iya, mau tanya, kalau ada ini mau tanya hadis atau atsar sahabat ya, ya. Dunia ini terlaknat kecuali digruwuh orang yang kalungan Allah. Yang pertama itu atsar sahabat atau hadis. Yang kedua, apakah itu menegaskan tentang pokok inti yang kita bahas malam ini? Intinya bukan dunianya yang terlaknat. Itu kan mungkin kalau kita memahami secara konteksnya saja kan dunia ini terlanat gitu. Kecuali orang yang dikeluh kalungan Allah. Itu apakah ya ada hubungannya dengan tadi ya? Ternyata bukan dunia yang terlanat tapi tingkah laku manusia atau perilaku manusia. Ya, terima kasih Mas Fajar. Ya, monggo Pak Wikan. Ini yang ayat yang al-hadid tadi. Ya. Itu kan mencela untuk yang berlomba untuk memperbanyak harta dan anak. Ya. Padahal ada doa Nabi itu sama aksir mali, alas bin mali. Ya gimana itu ya? Gimana ininya penjelasannya gitu ya? Ya, baik. Terima kasih Pak Wikan. Monggo Mas Linggar. Antum. Ini kan dibahas masalah dunia dan kesenangan. Ya. Tadi katanya politik sia-sia, berarti saya nggak bahas politiknya, tapi bahas politiknya maksudnya nggak nyebutin partai sama yang saya tanyakan berhubungan dengan kesenangan dunia itu boleh nggak milih pemimpin yang dia senang nonton bokep kan kesenangan dunia. Masalahnya itu dia ngomongnya secara sadar dan bukan katanya. Ya. Oke itu. Ya, baik. Terima kasih Mas Linggar ya. Monggo Mas Fuad. Saya pernah mendengar sebuah kata-kata pemikiran dari seorang ulama itu ya, bahwa kita seharusnya memposisikan dunia itu hanya pada di tangan saja, jangan di hati. Iya. Nah, apakah itu memang benar seperti itu, Ustaz? Jadi ketika kita kehilangan sesuatu yang sifatnya dunia, kita kecewa, kita tidak sedih, dan kita tetap seperti biasa karena dunia harusnya diposisikan di tangan saja, jangan di hati. Apakah benar seperti itu? Iya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, Bapak-bapak dan jamaah sekalian ya. Ada 5 pertanyaan penting ya. Pertama tadi Pak Haris mengutip salah satu ayat Al-Qur'an ya yang berbunyi wabtagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Artinya wabtagi, carilah fima atakallahu ya, pada apa-apa yang telah Allah berikan kepadamu. Wabtagi fima atakallahu al-akhirah ya. Darul akhirah. Nah, saya ulangi. Wabtagi, carilah fima atakallahu, pada apa yang telah Allah berikan kepadamu, darul akhirah, kehidupan akhirat. Nah, Allah kasih kita
kelapangan rezeki misalnya. Nah, maka gunakanlah rezeki kita yang lapang itu untuk mencari kehidupan akhirat. Ini apakah perintah? Iya, perintah. Nah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan engkau lupakan bagianmu di dunia. Nah, jadi Pak Haris dan bapak-bapak, ibu-ibu serta jamaah sekalian, yang ditanyakan Pak Haris ini ayat. Apakah apa yang diperintahkan gitu ya? Intisari dari ayat ini. Ya. Kalau Bapak Ibu kita perhatikan, yang disebutkan dahulu akhirat dulu apa dunia dulu? Akhirat dulu. Berarti yang ditekankan adalah akhirat. Tapi tentu jangan lupa bagian kita di dunia. Jangan sampai akhirat kita kejar, dunia kita tidak perhatikan, kita tinggalkan. Pak nggak kerja, nyapo kerja. Yang penting ibadah, zikir, sholat gitu ya. Kerja aku maunya akhirat saja. Nah itu nggak benar, bertentangan dengan ayat ini. Allah nyuruh kita jangan lupa duniamu, bagianmu di dunia. Tapi tentu semua apa yang kita dapatkan dari urusan dunia ini, jangan lupa tujuannya kita dalam rangka untuk mencari akhirat. Itu Pak Haris. Jadi yang disebut pertama kali akhirat berarti itu yang kita utamakan, tapi kita tidak boleh melupakan kehidupan dunia kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, yang kedua betul Mas Fajar, memang ada riwayat. Nah, itu apakah hadis dari Nabi atau asar ya dari sahabat? Ini harus dicek ya. Dari Nabi atau asarus sahabat. Nah, saya harus nyari dulu ya. Sementara ya belum ini saya lupa ya ini apakah dari hadis Nabi atau dari asarus sahabat atau asar tabi'in ya. Nah itu gimana tadi dunia itu? Nah zikrullah. Nah ini ada ini. Jadi ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Itu ada ya. Illa zikrullah au mualliman au muta'alliman. Nah, ini hadis ya riwayat Abdullah bin Dumrah. Tar dulu, ini hadis dari Nabi atau kaulnya Abdullah bin Dumrah gitu ya. Nampaknya ini kaul Abdullah bin Dumrah ya. Oh maaf, tapi disebutkan ada hadis dari Abu Hurairah. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala inna dunya mal'unatun. Ini dari Nabi, hadis Nabi ya disebutkan oleh Imam Al-Baghawi dalam kitab Syarhus Sunnah dan Syekh Su'aib Al-Arnaud mengatakan hadis ini la ba'sa bi isnadihi wa lahu syahidun. Jadi sanadnya enggak ada masalah dan ada penguat dari riwayat yang lain. Ini hadis Nabi ya. Inna dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu sesungguhnya terlaknat dan terlaknat apa yang ada di dalamnya. Illa zikrullah, kecuali berzikir kepada Allah dan seterusnya. Yaitu itu hadis Nabi ya. Disebutkan dalam kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Baghawi. Nah, kemudian yang ketiga, mohon banyak anak dan harta. Sementara dalam ayat yang tadi kita bahas ya i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Itu ya Pak Wikan maksudnya ya. Terutama pada kalimat wa takasurum fil amwali wal aulad. Sementara di sisi lain Rasulullah pernah mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu bima a'taitahu. Ya Allah perbanyaklah hartanya Anas bin Malik. Ya Allah perbanyaklah anaknya Anas bin Malik dan berkahilah pada apa yang telah Engkau berikan kepadanya. Dan doa Nabi diijabah. Anas bin Malik adalah sahabat Nabi yang terkaya dari kalangan Ansor. Dari kalangan Ansor. Dan ketika meninggal ada berapa anaknya?
100. Nah, nggak tahu dari berapa istri ya. Nah, intinya dikabul oleh Nabi doanya. Lah, kok begitu? Padahal di dunia ini, kehidupan dunia tadi ya, nah, hanya saling berlomba-lomba untuk memperbanyak harta dan anak. Yang dimaksud pada ayat ini adalah ya, memperbanyak anak, harta dan anak yang mazmum, yang tercela, itu hanya dalam rangka untuk berbangga-banggaan. Itu yang mazmum. Tapi kalau punya harta banyak, punya anak banyak, untuk akhirat tadi, itu mamdu, terpuji. Bahkan Rasul pun kan menyuruh kita untuk supaya punya banyak anak. Tazawwaju al-waduda wal-waluda, kata Nabi. Nikahilah oleh kalian wanita-wanita yang penuh kasih sayang dan punya potensi punya banyak anak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena nanti aku bangga menjadi nabi yang umatnya terbanyak pada hari kiamat. Jadi Rasul bangga. Punya banyak anak bukan hanya sekedar untuk berbangga-banggaan, tapi anaknya dididik ya supaya menjadi para pejuang di jalan Allah. Itu tidak tercela. Nah, jadi maksud pada ayat 20 surah Al-Hadid, banyak anak, banyak harta hanya sekedar untuk berbangga-bangga. Nyambung dengan kalimat Wa tafakhurum bainakum itu. Wa takasurum fil amwali wal aulad. Nah, ini. Jadi itu yang kami pahami seperti itu. Gimana? Anak ada batasnya enggak? Enggak. Enggak dibatasi. Mampunya berapa antum punya anak? Ya. Gitu. Bebas. Ya. Nah, tadi ada riwayat Anas bin Malik itu putranya banyak ketika 100 ketika beliau wafat itu. Ya kalau istri kan ada batasnya. Siapa tahu anak ada batasnya. Ya. Istri pun sebenarnya enggak ada batasnya. Artinya gini maksudnya. Ketika masih hidup semua emang ada batasnya 4. Tapi ketika sudah meninggal 3 toh nikah lagi. Meninggal lagi, nikah lagi. Kan jadi boleh antum terus-terusan nambah. Jadi 4 terus. Yang masih hidup. Yang hidup. Nah, setelah itu antum mau nikah lagi, boleh silakan saja. Yang penting saat antum hidup, yang maksimal antum boleh miliki 4 orang istri gitu ya. Nah, kalau misalnya ada yang meninggal atau mungkin aja cerai kan? Punya istri 4, cerai 1, padahal udah punya anak 2. Lalu antum nikah lagi. Punya anak lagi, cerai lagi kan mungkin aja. Itu ada yang kayak begitu ya. Dia targetnya pokoknya 4. Hilang 1 nambah lagi, hilang 1 nambah lagi gitu. Iya. Ya itu boleh saja asal dia bisa bersik. Ya itu. Tapi ketika masih hidup memang dibatasi 4. Kan dalam Al-Qur'an jelas. Ya kan? Apa dalam Al-Qur'an itu? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Itu ayatnya jelas. J. Kalau itu ada orang itu yang nikah lagi itu diam ini, dia tahu kalau itu memang untuk menjalankan syariat poligami, tapi dia itu takut dengan keluarganya, tapi dia nikahnya diam. Gimana ya? Padahal dia itu tahu kalau dia itu ingin menjalankan syariat itu poligami ya. Tapi dia takut ketahuan sama keluarga. Dia Diam-diam. Oke, baik. Maka pertanyaannya sebelum itu dijawab, dia sebenarnya mampu atau tidak? Mampu enggak untuk mampu kan? Mampu. Oke. Katakanlah dia mampu secara ekonomi, dia mampu. Bersikap adil? Mampu. Tapi nikahnya diam-diam. Boleh? Boleh, enggak ada masalah. Enggak. Izin istri bukan syarat. Istri mengizinkan atau tidak pernikahannya tetap sah. Nah,
Laisa syaratan, bukan syarat. Boleh. Biasa yang enggak, biasa ngomong yang paling keras itu yang paling justru enggak paling jauh ya. Paling jauh dari melakukannya. Yang paling kenceng ngomongnya. Ya itu. Jadi boleh Pak Wikan. Nah. Ada rencana? Ya. Baik, Pak Sarjan. Ya. Baik, berikutnya pertanyaan Mas Linggar tadi ya. Ya, tadi kami ngomong politik yang nggak jelas itu maksudnya ya kita ngomongin sesuatu yang kita nggak tahu pasti, itu yang saya maksud. Tapi kalau kita bicara politik, bicara memilih pemimpin yang baik, ya itu harus ya kita maksudnya harus saling menasehati bagaimana kalau kita milih pemimpin itu pemimpin yang baik. Itu tentu sesuatu yang tidak sia-sia. Nah, lalu boleh tidak memilih pemimpin yang jelas-jelasan mujahirun bil maksiyah, itu namanya. Mujahirun bil maksiyah itu apa? Menampakkan terang-terangan dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Masalahnya bukan katanya dia sendiri. Ya. Maka dalam hadis Nabi, orang yang seperti itu disebut namanya mujahir. Mujahir, ya. Mujahir itu apa? Orang yang terang-terangan dalam berbuat maksiat. Nah, maka Rasul pernah mengatakan begini. Ya. Kullu ummati mu'afa. Ya, setiap umatku itu akan dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang termasuk golongan mujahirun. Qila ya Rasulullah, wa manil mujahirun? Duhai Rasulullah, siapakah dimaksud mujahir itu? Nah, lalu Rasul menjawab, nah, apa kata Rasul? Alladzi yuznibu dzamba bil laili fayasturuhullahu alaihi. Orang yang berbuat dosa di malam hari, Allah tutupi itu perbuatan dosanya, payusbihu payuhaddisu bihin nasa. Besok paginya dia malah cerita keburukan yang dia lakukan di malam hari. Payaqulu, ya, lalu dia berkata, fa'altul bariha kada wa kada, aku tadi malam melakukan ini dan itu. Nah, ini payahtiku sitrallahi anhu. Maka nanti ya hijab penutup dari Allah itu akan terbuka. Artinya dia akan membuka aibnya sendiri. Nah, ini disebutkan dalam kitab ya Al-Mu'jam Al-Awsat oleh Imam At-Tabrani, atau dalam kitab Abu Nuaim Hilyatul Auliya, dan dikatakan sahih gitu ya. Hadisnya sahih. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Maka orang yang berterus terang dengan kemaksiatan, perbuatan mungkar, itu disebut mujahir, dan itu orang yang mazmum, orang yang tercela. Nah, maaf, ini juga disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ya, ada ya. Ternyata di Sahih Bukhari, Sahih Muslim juga ada. Itu. Nah, jadi maka orang mujahir itu jelek. Orang jelek itu jangan dipilih jadi pemimpin. Gitu. Siapa tadi mujahir itu? Al-mujahir? Yang malamnya berbuat dosa, paginya dia cerita tentang perbuatan dosa dia. Itu al-mujahirun. Nah, Allahu a'lam bishawab. Maka kalau ada calon pemimpin, dia termasuk golongan al-mujahirun, ya, berbuat dosa maksiat, lalu dia terang-terangan menyatakan kemaksiatannya, itu jelek berarti. Orang itu jelek. Maka jangan dipilih. Nah, itu. Iya dong. Ya. Ya, saya kira ini udah cukup itu. Dalil ini sudah cukup ya menjadi pijakan buat kita untuk tidak memilih siapapun ya yang ingin jadi pemimpin tapi dia masuk golongan al-mujahirun tadi, al-mujahirun. Nah. Kemudian yang terakhir, Mas Fuad, dunia itu jadikan, letakkan di tangan, jangan di hati. Betul nggak itu? Iya, ada kaul ulama yang seperti itu.
Nah, itu yang dimaksud zuhud itu. Yang meletakkan dunia di tangannya, tidak dalam hatinya. Nah, itu. Siapa yang mengatakan? Wallahu alam ya. Tapi yang jelas memang ada kaul ulama yang berbunyi seperti itu. Letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Nah, kalau antum tanya apakah betul ada pernyataan itu, jawabannya iya. Tapi siapa yang mengatakan? Itu harus dicari dulu itu ya. Lupa itu ya. Yang mengatakan, awal-awal yang mengatakan siapa. Tapi itu ada pernyataan yang menunjukkan makna zuhud. Bahwa orang zuhud itu yang meletakkan dunia di tangannya, bukan dalam hatinya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik ya. Apa? Nah, tadi tidak ada tanda khusus yang nampak gitu. Orang zuhud itu yang bajunya rombeng-rombeng. Oh, orang zuhud itu yang kemana-mana pakai sepeda misalnya. Nah, itu. Kenapa kok pakai sepeda? Zuhud. Nggak begitu ya. Nah, kalau kenapa Pak Eko kok pakai sepeda? Biar sehat. Mas Fuad kok kemana-mana pakai sepeda? Biar sehat. Itu. Jangan jawabannya zuhud, jangan. Ya. Itu Pak Nasir ya. Jadi biar sehat, atau mungkin bisa aja ya, motor saya nggak punya, gimana saya pakai motor? Adanya sepeda ya saya pakai sepeda. Nah, itu juga apakah termasuk zuhud? Ya, dia santai saja, mau orang pakai motor nggak masalah kan gitu. Saya punya sepeda. Nah, masa saya nggak punya motor, maksa-maksa harus punya motor kan? Enggak. Saya punya sepeda, saya manfaatkan nikmat Allah ini dengan sepeda semaksimal mungkin. Ya, ke majelis-majelis ilmu pakai sepeda dan seterusnya. Nah, ini tentu bagian dari sikap ya zuhud, dia tidak dikendalikan dunia ya. Jadi itu. Dia mampu gitu. Dia mampu beli motor, mobil, dia lebih suka kemana sepeda, itu bisa kelihatan gitu. Itu hobi. Ya tadi itu belum tentu. Misalnya sebenarnya dia punya motor, punya kemampuan beli motor, tapi saya milih pakai sepeda. Ini lifestyle saya, gaya hidup saya biar saya sehat kan. Itu oke saja, bagus kayak seperti itu. Jadi itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian ya, ini sudah rampung tentang dunia. Nah, di pekan yang akan datang kita akan melanjutkan tentang bahaya cinta dunia. Ya, apa bahayanya? Nah, jadi adrar hubbid dunya. Insyaallah nanti kita akan lanjut. Gimana itu? Kalau pengajian ini kita sewakan bis, pengajiannya di bidang gelang bagaimana? Bagus, bisa aja. Iya, bisa aja. Sewa ke Pak Nasir. Nanti yang nyewa mobil Pak Nasir gratis, yang lain kan bisa. Ya bisa, boleh aja Pak Nasir. Nah, ya. Jadi baik bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita nanti diakhiri oleh Mas Yoyo ya selaku pewacara. Kami akhiri wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.